Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu khittatu wadkhulul baba sujjatan. Wadkhulul baba sujjatan naghfir lakum khotoyakum sanazidul muhsinin. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. Waskur lan ilinga sira Muhammad utawa ngelingno sira Muhammad. Kowe eling utawa ngelingno istilah nalikane den dawuhna lagum maring Bani Israil. Niku aulad Yakub. Lagum maring Bani Israil. Uskunu nempato sira kabeh di Qaryata ikilah perkampungan Baitul Muqaddas tegese ing Baitul Maqdis. Wa qulu lan mangono sira kabeh di saking hadil Qaryah hai susitum nalikane utawa kapan piye karep sira kabeh. Wa qulu lan ucap sira kabeh khittatun. Amruna khittatun, amruna di kepentingan kita utawi urusan kita iku khittatun iku kakurange dosa utawa kelebure dosa. Wasulu lan mlebu sira kabeh albaba ing pintu gerbang babal Qarya tegese gerbange perkampungan sujadan hale sujud. Sujud kan kinaen kelan sujud sing penghormatan boten sujud waktu jagah boten sujud sing napa. Hanya ana badhe. Nafir mongko nyepuro ingsun dinuni lan walya ilang. Lapat nafir mabniyan halekan mabna lil maf'ul dadi istighfar lakum. Nafir mongko nyepuro ingsun dinuni lan nafir. Wal ya ilan kelan ya mabniyan lil maf'ul yufar. Nah diwaca yufar mongko den sepura lakum kedhe sira kabeh apa foto ya apa kesalahan sira kabeh. Sana jitu bakal nabe ingsun al muhsinina ing kira-kira wong sing nglakoni ihsan gitu ati lan taat sawaban ingsun nambahi ing ganjaran. Fabadala mongko ganti sapa alladzina zalamu wong sing zalim minum saking Bani Israil kaulan ing siji dawuh utawi siji aturan. Wira lagi kang sak liyane dawuh ila kang den dawuhna peladi lagu maring Bani Israil. Faqala moko padha ngucap sapa Bani Israil habbatun fi sya'ratin. Habbatun iku sak biji fi sya'ratin dalam siji sya'rat, siji syair. Niku gandum utawi jagung jenis gandum. Wa takhalu lan padha mancing sapa Bani Israil yashafuna kale padha ngisot sapa Bani Israil. Ala astahi mengatasi bokong-bokonge utawi Bani Israil. Farsan nama pengutus sapa ingsun alih mingan sase Bani Israil ridsan ing siksa azab lan siksa menat sama saking langit. Dimas bab perkara kang ana sapa Bani Israil ya dimulai ku nglakoni zalim sapa Bani Israil. Wa alan takok sira gum ing Bani Israil ya Muhammad tauqihan krana melehno. Anil Qaryati saking critane desa. Allati rupane Qaryah kanat kang ana apa Qaryah ku hadiratal bahri ku pinggire segara. Mujawirata Bahril Kulzum tegese sing mendekati lautan Kulzum wa ya Ailah iku perkampungan Ailah. Mbok takokno ma tegese tentang perkara wako akan tumiba koma bi ahliya kelawan ahli Qaryah. Isya'du nafis sabti nalikane padha ngliwati batas sapa ahli Qaryah. Tadu nanti tegese ngliwati batas sapa ahli Qaryah fi sabti ing dalem dina Sabtu dina Sabat di saut samati kelawan buru iwak. Al-Ma'murina kang den perintah kabeh gitar iklan ninggal sedhi sama fi inggal dina Sabtu. Izdorfun te iku dorfun ya duna dedawu ya duna. Iftati nalikane teka him ing Bani Israil, rum ing utahi ing ahli Qaryah apa khitan rum apa iwa-iwae hadil Qaryah ya masabti. Ing dalem dina setune ahli Qaryah. Oleh teka syuruan hale keganjangan atau hale nampak. Zahiratan tegese hale nampak alam ing atase banyu. Wa yauma la yasjuduna la tati. Lan ing dalam dinane ora ketunan sapa hadil Qaryah. La yu'adzimuna sabta. Tegese orang nglakoni dina Sabat. Sairal ayam tegese kene pura-pura dina. La tati ora teka apa iwa him ing Bani Israil, him ing hadil Qaryah. Ibtilaan korona coba menawa sange Allah. Kadali kali kaya mengkono-mengkono kabeh nablu nyoba ingsun ing wong akeh bima kelan perkara kang ana sapa ngakeh uyak sukuna iku padha fasih sapa ngakeh. Walama sodulan sumangsane padha berburu sapa ngakeh asama kae niwa. Iftar kok mengko dadi pecah. Sop
Sopo al-Qaryatu penduduk desa aslasan lan dadi kelompok telu. Sulusun sing telung kelompok itu sodu, sepertiga itu sodu padha berburu sapa sulus ma'lum semertane ahli Korea. Wa sulusun nahau sing sepertiga melarang. Wa sulusun sing sepertiga iku amsaku iku mengeker sapa sulus adisoiti saking beburuan wa nahilan nikah. Wa iqala ummatun wa iqalat lan nalikane dedawuhan atfun ala iqab. Men kula terang kula. Dengan niat ngaji Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita kembali ke masalah Nabi Umi. Terus niki tak paket kalian keterangan ini. Terus bahwa Nabi yang Umi itu, Nabi yang Umi itu dites pengetahuan-pengetahuan sama termasuk tentang cerita-cerita di masa lalu. Kalau kalian ini sesimak ngaji ini, kalau terangkan bahwa Nabi Muhammad itu ditakdir Umi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi justru itu menjadi kelebihan saat Nabi ternyata mengetahui cerita-cerita masa lalu, termasuk tentang Bani Israel, tentang ahli Korea, tentang berbagai peristiwa. Termasuk cerita yang berkenaan dengan Bani Israel. Ini sampai pun salah satu. Bani Israel dalam Quran itu menunjuk Aulad Yakub. Buatan Bani Israel sebuah negara modern sekarang yang sekarang itu sebuah negara juga. Kalau Bani Israel yang sekarang itu namanya sebuah negara, nama sebuah negara yang bergeseran Palestina yang dihadiahkan Inggris atau apa, yang pokoknya tidak itu yang dimaksud. Di Bani Israel kalau dalam Quran artinya apa? Menunjuk awaladi apa? Yakub. Itu orang-orang yang ngijek turunannya Nabi Sinten. Awaladi Yakub itu membentuk satu komunitas. Dulu awaladi Yakub ono sing barep namanya Yahuda. Anak turunnya Yahuda itu disebut Bani Israel. Terus kecelok Yahudi. Ini ruang namun salah paham. Sebab itu nanti agama Yahudi itu benar karena dulu Yahudi itu hanya menunjuk satu dinasti. Yang salah paham dengan Yahuda hanya menunjuk satu dinasti. Ini ku awaladi Yakub sing anak turunnya Yahuda disebut Yahudi. Karena tidak menunjuk satu agama yang melenceng atau aliran yang melenceng. Istilah ini dipakai Quran sejajar dengan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Sampeyan ra iso takok Gus ana dawuh Yahudi Nasara kok disejajaro innalladzina amanu. Saya itu dulu pernah ikut diskusi ketika aliran sekulerisme, aliran sekuler itu berpandangan bahwa Quran sendiri mengakui Yahudi Nasrani, terus ngaku dalil innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara napa basa asal. Sampeyan enggak usah salah paham. Yahuda yang dimaksud di ayat itu adalah Yahuda yang masih menunjuk satu dinasti turunan Yahuda bin Yakub. Nasoro di situ juga Nasoro yang masih bahasa Arab. Itu artinya orang-orang yang menolong Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ketika terdesak, falamma ahassa Isa min umul kufra qala man ansori illallah. Terus qala hawariyuna ansori. Jadi Nasoro itu dari madadul kalimah, dari kosakata nasrun ansor, itu seseorang yang menolong. Berarti Nasoro di ayat itu tidak menunjuk Nasrani Trinitas. Tidak menunjuk Nasrani Trinitas. Sebab itu ayat tadi tidak ada sangkut pautnya bahwa Quran mengakui semua agama benar. Paham? Kamu sama paham ya? Jadi ayat itu tidak ada sangkut pautnya kalau Quran mengakui semua agama benar. Karena Yahuda menunjuk satu dinasti. Nasoro di ayat itu masih murni bahasa Arab. Dari kata Nasrun Ansor artinya yang menolong Nabi Sinten Isa. Sebab itu di ayat itu ya standar saja karena tidak ada masalah pelencengan akidah diteruskan man amana minhum billahi wal yaumil akhir fala khaufun alaihim wa lahum ya. Mereka Yahudi Nasrani alladzina amanu semua nanti masuk surga. Tapi tidak Yahuda yang menunjuk satu agama yang melenceng, juga bukan Nasara yang menunjuk Trinitas. Nah sekarang tentang Bani Israel.
Bani Israel zaman Nabi Sugeng yaitu abad 6 sampai 7. Nabi itu lahir sekitar tahun 610 kalau Masehinya. Gitu nggih. Misalnya iki tahun 1429. Berarti kan terpaut sekitar 600 tahun. Dengan Masehi terpaut itu 600 tahun. Itu tentu tidak mungkin kalau yang dimaksud Bani Israel zaman Nabi, Bani Israel yang sebuah negara sekarang. Kalau sebuah negara sekarang baru sekitar tahun 60-an bagi Israel yang sekarang. Baru. Jadi tidak mungkin kalau ayatnya Bani Israel menunjuk Israel yang apa? Sama rasa katut-katut kiai Israel orang rusak ubi dinat Quran latus hiduna fil ardi napa? Marot. Ya nak pas ayat iku ngelak-ngelak Israel, lah nak pas ayat ya Bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin loro. Ya nak Israel latus hiduna fil ardi ngelak-ngelak Israel. Tapi nak ayat wa anni faddaltukum alami, praloro berarti Ariel Saron mlebu ayat wa di fadl hukum napa? Mana nak ngaji wis sing ahli benro. Lho tenan. Kula sombong kok ndak ngaji, mergo dilindungi pangeran. Nak boten. Kok boten urusan sombong, memang begitu. Kita harus taktik, harus pede, memang begitu masalah. Sehingga kita tahu kenapa duduk masalah. Menjelas ya. Jadi Bani Israel yang disebut di Quran itu menunjuk auladi Yakub. Ya, sinten auladi Yakub. Auladi Yakub itu bin Ishak bin Ibrahim. Niki rumakna. Yakub niku bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Muhammad mintori ki Ismail. Jadi mbah-mbah Nabi Ismail terus sinten Ibrahim. Sebab niku Kanjeng Nabi Muhammad kalian dinasti Israel niku ya seputar misanan mingguan yang jelas masih keluarga. Ke Ismail bin Ibrahim, mengke Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sebab itu masalah zuriyah Nabi, istilah Quran teng surat Maryam. Niku wa min zuriyati Ibrahim wa Israil. Wa mimman hadaina wa tasih. Jadi karena Nabi Ibrahim disebut wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Israil di situ yang menunjuk Yahuda dan bin Yakub. Ini perlu kalau terangkan. Nah, ketika Nabi Musa sudah berhasil mengalahkan Fir'aun di Mesir Fir'aun sudah tenggelam. Ini untuk khitab kan mengarah ke Baitul Maqdis. Ini ku daerah dinasti nenek moyangnya dulu. Leluhurnya dulu, sini ku Baitul Maqdis dulu adalah tempat para nabi. Jadi kon balik ning mbah-mbah dhisik. Ini ku rupane Nabi Ibrahim. Paham ya? Jadi Nabi Musa balik teng Palestina niku artine balik teng kampung halaman karena Palestina atau Ardul Muqaddasah adalah dulu tempatnya sinten Nabi. Sebab itu ketika Bani Israel matur teng Nabi Musa, inna fiha qauman jabbar. Lalu kawan Jabari itu siapa? Sekarang di PBB itu diperdebatkan, yang paling berhak nempat di Palestina itu siapa? Apa orang Palestina? Apa orang Israel? Sampai sekarang diperdebatkan di PBB di mana-mana sehingga Palestina sama Israel itu sengketa. Karena adu argumentasi sejarah. Melihat sejarah itu bahwa sebelum ada Nabi Musa segerombolan, serombongannya, berarti sebelumnya kan inna fiha qauman ya Musa, bagaimana kami masuk ke Palestina sementara sudah ada penduduknya, sudah ada penghuni. Wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fastab anta rabbuka, seterusnya. Terus kemudian kaum Jabari ini siapa? Ada yang mengatakan bangsa Arya, ada yang mengatakan bangsa Arika dan sebagainya. Itu perdebatan pakar-pakar sejarah. Nah, kemudian walhasil intinya, Nabi Musa akhirnya masuk, tapi tidak sukses. Karena sebelum masuk, Nabi Musa mengkabundut. Ini rumah tenan sejarah, kabundut. Ketika Nabi Musa kabundut, tonggak kepemimpinan dipimpin Yusha bin Nun, yang disebut dengan kitab-kitab Yahudi Yosua. Makanya jeneng-jeneng Kristen, jeneng Kristen di Islam mesti bodoh. Samuel Yosua itu jeneng Islam. Artinya kalau orang Islam ya Nabi Yusha bin Nun. Orang Latin benda apa? Yosua, apa? Yosua. Nanti jadi Joshua. Lalu dia tenan, Yosua itu ya kayak Nabi Samuel.
Itu kalau wong Arab santri maca Samuel atau wong Latin maca Samuel itu jadi nama Kristen. Jadi kita ikut menyumbang kalau nama-nama Islam jadi nama Kristen. Karena kiai wani jeneng anak Samuel, ya wani jeneng anak Joshua. Jadi gue kiai wani Joshua tak pikir ya orang Kristen tok sing jeneng apa? Joshua. Kalau kiai Samuel itu kan bukan masalah. Karena itu yang nama-nama orang sakral itu kan nama-nama nabi. Dan sampean paham betapa dalam sejarah itu disik-disikan sing mengklaim. Sampean kalau ngaji tafsir, ngaji hadis akan tahu kalau Samuel itu nama nabi. Yusha bener ya nama. Tapi ketika umat Islam nggak ada yang berani pakai, sing wani pakai wong Kristen. Itu sawangane jadi jeneng Kristen. Samuel bener Yosua. Itu bukti bahwa dalam sejarah itu disik-disikan sing ngeklaim. Ya, nasib yang sial begini dialami Nabi Ibrahim. Orang Buddha Hindu menamakan tokoh sakralnya juga Brahmana. Orang Yahudi Brahman. Wong Islam mergo Nabi Muhammad wong Arab di bahasa Arabno Ibrahim. Warna yang ngeklaim sudah banyak. Ana sing darani Ibrahim Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu sampai Quran rano maka anak Ibrahimu Yahudiyau wala Nasrani. Lah kenapa sejarah jadi bulat begitu? Ya kan itu tadi Nabi Ibrahim wong Palestina. Nabi Musa anak turune, kemudian salah paham macam-macam lewat proses sejarah yang panjang. Kemudian secara kultural itu tadi, wong Kristen anak-anak Abraham, Brahman. Itu ya dari kosakata nggak jauh-jauh dari Ibrahim. Presiden Amerika Abraham Lincoln, suatu disi-disian nggak jeneng. Akhirnya karena jeneng Abraham yang Kristen wakai, orang Ibrahim juga Kristen. Jeneng Samuel yang gone Kristen wakai, kesannya Nabi Samuel apa? Sementara orang Islam mau wani jenak no matur, makrukin, solikin, terus jeneng-jeneng gitu. Nah itu pentingnya, secara teori itu pentingnya sebuah klaim. Ya pentingnya sebuah apa? Klaim. Enggak melak-melak dari partai bareng jenenge dipampang no sawangane mbah iku melak partai itu, sing saiki geger. Ya karena klaim itu nanti akan punya pengaruh. Misalnya partai tertentu, terus menyodorkan nama-nama tokoh besar masa lalu. Soalnya tokoh-tokoh itu semelok partai itu. Padahal tokoh itu, partai itu dicek tokoh itu. Ini benar digugat, berkomisi bulat. Jadi ini apa? Bulat. Paham? Nah, bersama roh sejarah, kenapa Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang diakui orang Kristen, orang Yahudi, juga orang Islam? Karena delalah secara kultural wong Kristen jirakno Brahman Abraham juga sudah banyak. Wong Yahudi ya banyak, wong Islam ya banyak. Sehingga runutan sejarahnya bulat. Makanya sampai Quran apa maka anak Ibrahimu Yahudi ya wala Nasrani wala kana hanifan muslim. Terus lalu buktinya apa kalau Ibrahim tidak Yahudi, tidak Nasrani? Biasanya santri paling pantangan ngitung sejarah. Santri senangnya bakas warga neraka. Nak wiridan ini untuk ini pada ngaji. Tapi tidak boleh, kamu begitu terus tidak boleh. Harus adil, harus berani ngomong sejarah. Yahudi Nasrani akhirnya di Quran ditanggal. Kelahiran Yahudi dimulai dari anak Nabi Yakub. Iku ana sing jenenge Yahudi. Kelahiran Nasrani sausé periode Nabi Isa malah jauh lagi. Lah nak ngono salah fatal ketika Ibrahim dituduh pengikut Yahudi. Nak Ibrahim darani pengikut Yahudi berarti padha karo sejarah diwolak-walik, berarti mbah anut putu. Paham? Mbah anut putu. Mulane Quran oleh ngenyek entek-entekan haula iha sebuti ha antum haula ihadatum fi malakum bi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Kowe ngajak adu argumentasi kok kowe nganggo ilmu bodoh, sing Quran nganggo ilmu pinter. Mergo zaman wong Yahudi Medina, niku muni Mas Ibrahim pengikut Yahudi. Terus Kanjeng Nabi diwaris Jibril kandhani wong-wong ahli kitab Medina, cek bintu niki jenenge debat bintu. Ha antum haula hadatum fi malakum bi. Mereka ngajak berdebat dengan sesuatu yang sangat tidak ilmiah. Sementara kamu Muhammad akan berdebat dengan sesuatu yang ilmiah.
Akhirnya diterang. Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala tak. Lo Taurat ke Nabi Ibrahim dhisik Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim pengikut Taurat? Saya mungkin Taurat pengikut. Bagaimana mungkin Basil Asari Pak Karno PKS yang dhisik Basil. Itu kan terus repot. Lenda ini cerita nih, betapa klaim itu punya efek. Saya nggak anti PKS, klaim ini cerita klaim. Ya, klaim itu punya ya bodoh misalnya PKB, sponsor NU, NU PKB di sini. Kan di CN. Itu satunya diterang Al-Quran. Ha antum haula ihadatum fi malakum fi ilmun falimatu hadu nabi malaysa lakum fi ilm. Wa ya'lamu antum la ta. Ya karena logikanya itu tadi, wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Harusnya orang Kristen atau orang Yahudi tidak pernah nyampur adukkan Ibrahim. Mergo Ibrahim lahir jauh sebelum Musa, lahir jauh sebelum Berarti salah kaprah ketika Ibrahim dianggap pengikut Yahudi. Akhirnya balik ke sejarah. Lalu Nabi Muhammad ke Madinah dites sejauh mana pengetahuannya tentang para nabi. Maksud dites lagi tentang kiblat. Barang Kanjeng Nabi menyatakan kiblat paling dia sukai, paling beliau sukai adalah Mekah. Nabi nanti madhep Baitul Maqdis. Jadi sekitar 16 bulan kentarik-tarik. Akhirnya orang Yahudi senang. Wah Muhammad muni dia gumanyar tapi siapa? Kiblatnya si anut kita. Akhirnya Nabi tersiksa. Masa nama. Mereka dia ini madhep Baitul Maqdis teng Sokroh nih. Boleh dianggap anut nama Yahudi. Akhirnya Nabi Muhammad Odinaro tatol bahwa jika bisamai falanwal yang naka kiblatan. Mat, aku ngerti kowe delok langit saking kepengenem kowe iku untuk kiblat sing sesuai keinginan kiblatan sarpe. Jadi kalau Nabi Rino mengizinkan, ya Allah jenengan masjid nawan kok madhep Baitul Maqdis. Akhirnya pulau Nabi dianggap Yahudi. Jadi Nabi apa yang rusak Yahudi Nasrani malah dianggap Yahudi gara-gara kiblatnya anut. Paham ya? Mak repot. Akhirnya dua supaya kiblat itu dirubah. Akhirnya nggak pengiran dituruti. Fawal liwat jaga satral masjidil. Liwat jadi kau madhep Ka'bah. Madhep Ka'bah masalah selesai. Nggak Yahudi terus dicibir. Mat, di UPP yang perantauan kangen keluarga terus nak sholat madhep kawasan keluarga. Mergo Nabi yang Medina yang perantauan. Jadi nak madhep Mekah dianggap kelangenan berkeluarga. Urusan agama jadi kelangenan. Akhirnya tertananya turun, Nabi bersumpah bahwa saya menghadap ke Ka'bah karena Ka'bah lebih tua ketimbang Baitul Maqdis. Akhirnya Quran turun, inna awala baiti wudi alinna silalladzi ibak kata mubarakah wa hudal silah. Ini penting kalau aturkan tentang mereka santri itu paling rasa ngomong sejarah. Benar, nah Ibrahim akal usul. Terus ayat fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bukti nak Ka'bah itu luwih tuwa ning kono ana bekas-bekase Nabi Ibrahim. Lah nak Ka'bah gawean Ibrahim otomatis luwih tuwa timbang Baitul Maqdis. Mergo Baitul Maqdis keceluke gaweane Nabi Musa, sementara Ka'bah gaweane Ibrahim. Lah Musa dan Ibrahim generasine dhisik Ibrahim. Paham ben roh. Akhirnya ayat inna awala baiti wudi alina silalladzi dibakata mubarakah wa hudal ilal. Nah buktinya apa nih? Fi ayatum bayyinatum maqamun. Sebab itu di Ka'bah yang diabadikan di kawasan itu adalah makam Nabi Ibrahim. Sebagai maklumat bahwa Ibrahim di sini ini. Karena Ibrahim di sini ini berarti Ibrahim tidak pengikut Yahudi, juga tidak pengikut Nabi. Paham? Nah, sekarang pun boleh, Syurga pun boleh terkaru-karuan masuk ke Mesir, ke Palestina. Nanti tak ini apa jadi saksi. Bangsa Arya, bangsa Palestina, bangsa Israel itu dulu mana? Nah, ilmu begini dulu masih kuat, termasuk yang mengilhami Nazi membantai Yahudi. Karena dulu yang namanya ras, faktor genetik, faktor apa itu menjadi pemicu. Bangsa Arya lebih unggul ketimbang bangsa Arya, bangsa ini harus bangsa. Sekarang era modern, kita ini harus bersyukur. Di era modern ini orang sudah tidak bicara ras.
Paham? Bukan bicara apa? Ras. Angger SDM-nya bagus, kualitasnya bagus, siapa saja bisa mimpin. Orang sudah mulai gak dirunut asal-usulnya. Bahkan negara besar Amerika saja sudah tidak nyoal ini turunan Kenya, turunan apa enggak. Kalau dulu masih, bahkan seorang Nazi saja karena dia Kristen Ortodok itu bantai Yahudi dengan asumsi-asumsi agama, masih pakai teori asumsi-asumsi apa? Makanya sekarang PBB itu kerepotan untuk memutuskan Palestina itu paling berhak Yahudi atau Islam itu kerepotan. Karena pakai rujukan agama dilarang. Karena aturan lain PBB nggak boleh hukum berdasar mitos-mitos apa? Agama. Nggak pakai agama yang mencatat sejarah itu agama. Karena dulu belum ada pakar apa? Ya. Makanya sekarang proposal PBB ininya itu ya Yerusalem, Baitul Maqdis sama tembok ratapan sama Bethlehem itu menjadi kota internasional. Sesuai wong akeh sekarang diputuskan kota apa? Internasional. Tapi setelah diputuskan itu kota internasional, pengelolanya siapa? Ya tetap orang Palestina, wis kan berdua. Kabeh kepengen dadi pengelola. Bulan menang. Tapi yang jelas dari ngaji ini sampean tahu betapa Al-Qur'an itu komplit, betapa Al-Qur'an itu sangat akurat. Sehingga runutan sejarah, fase-fase sejarah itu tertuang urut. Nah sekarang PR kita sebagai seorang Islam adalah bagaimana klaim-klaim itu kita minimalkan. Yaitu tadi kayak Samuel, Yesua, Mikael itu kemudian menjadi nama Islam. Lalu saya gampang, bareng Michael Jackson masuk Islam, mbak kiai ini dibaptis ya jenenge Mikael, gue karek ngeles jeneng sampai Michael Jackson dijuluk apa? Mikael. Jika mbak dijahadat terus namanya siapa? Pertama Dilan Mustafa, ini asing Mustafa. Itu nanti orang-orang pertama Michael Jackson itu pas masuk Islam, Dilan apa? Dia asing, karena kiai rada modern ya Michael, jeneng asal usulnya Mikael, Dilan apa? Ini penting kalau aturakan gitu. Betapa kebudayaan, makanya banyak kayak Sunan Kalijogo berpendapat bahwa Islam itu bisa maju lewat kebudayaan karena kekuatan budaya ini akan mengkaburkan sejarah. Ya saya ini loh, kayak sampai santri puluhan tahun lah. Wes orang-orang nak Samuel jenenge Nabi, hanya karena kebetulan yang pakai nama itu orang-orang Kristen. Itu bukti bahwa kebudayaan sudah mengakar, itu akan mengaburkan sejarah. Sampeyan ra roh to nek Yesus iku nabi. Rong jo ngaji aku. Mergo wis kesuwen dienggo jenenge wong Kristen. Ya, itu kan bukti bahwa kita harus menciptakan satu peradaban di mana milik kita kembalikan lagi. Jangan milik kita dipakai orang lain. Jenis hak cipta. Akhirnya kalau Indonesia ngamuk di Malaysia, mergo kabeh gak pakai nono apa? Malaysia. Ya, jadi anak putu kita oleh lali. Nah, makanya terus diwajibkan haji, diwajibkan melihat sejarah. Fasiru fil ardi fangguru maksudnya sejarah harus dikembalikan. Bahwa Palestina dulu ya tempatnya Ibrahim. Mekah juga tempatnya Ibrahim. Sehingga apa kisahnya ketika Yahudi, Nasrani, Islam itu bersatu. Karena dalam sejarah Nabi Ibrahim yang Palestina, beliau itu punya istri namanya Sarah. Sarah Hajar itu kan dua istrinya, terus untuk supaya tidak cemburu, Sing Siti Hajar disuruh meletakkan di Mekah. Sejarah kan, sehingga Nabi Ibrahim betul Siti Hajar kemudian supaya tidak ketemu marunya yang di Palestina. Terus dari Siti Hajar ini Ibrahim gak ada anak dan Lah kalau gitu kota tua itu, ya mesti sepakat kota tua itu mesti Palestina sama sinten Mekah. Mergo Ibrahim kalian Siti Sarah teng Palestina, kalian Siti Hajar teng. Nah, ketika ahli kitab wong Medina itu pinter-pinter, pakar-pakar ahli kitab, ketika Nabi nyeritakno Muhammad itu Isra mulai Mekah ke Baitul Maqdis. Itu hati kecil mereka percaya karena secara teori kenabian lintasannya itu kalau tidak Mekah ke Medina. Umpama Nabi di Mi'raj ke Mekah ke Kenya. Untuk Mekah ke Rwanda itu janggal. Mergo ora terang nggone kitab Taurat kalian apa? Pertama kenapa Nabi itu Isra kok minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa itu ya hanya merunut sejarah, mengulang sejarah. Mbah-mbah Nabi rupanya Nabi Ibrahim ya
lintasannya ya mana? Palestina sama Budi Mekah. Nah kalau Nabi punya perilaku begitu, orang ahli kita tidak janggal. Nak ngono Muhammad ya Nabi tenang. Bukti ini bahasannya nak Mekah ya Palestina. Akhirnya yang kayak Abdullah bin Salam, kayak Ka'ab bin Ahbar itu banyak yang masuk Islam. Pakar-pakar Yahudi, pakar-pakar Nasrani banyak masuk Islam. Itu yang disebut dalam Quran wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Zalika bi anna minhum qissina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Dan akan sangat dekat dengan orang Islam adalah orang-orang Nasrani, tapi yang pakarnya, yang ahli kitabnya. Wala tajidan aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Zalika bi anna minhum qissina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Sampai kesan wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara ahyunahum tafidu minad dam'i mimma aradu minal. Ketika orang-orang Nasrani sing pakarnya melihat kriteria Nabi, melihat nu'utun Nabi, sifat-sifatnya Nabi. Lho saiki kok ngaku Nabi wong Mekah, turunan Ibrahim. Dolanan ning Palestina. Itu mulai percaya. Wes bar gitu, kemudian mereka sowan Nabi, terus diwacana Yasin. Diwacana Yasin, wa riwayatin diwacana Tuhan. Terus mereka bilang ma asbaha hadza bima unzila ala Musa. Betapa miripnya kitab ini dengan apa yang diturunkan padamu Musa. Hanya taro ahlunahum tafidu minat dan mereka menangis. Terus mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Paham? Sehingga lewat ngaji ini sampai menjadi tahu kenapa tiga agama ini pernah begitu dekat. Nggak pernah begitu Lah kemudian tiga agama ini hancur, itu karena lewat simbol-simbol atau surah-surah yang menyesatkan. Tadi ketika orang Kristen tahu-tahu pakai simbol salib, di mana digambarkan seorang Yesus disalib. Orang Yahudi pakai simbol kerabian, orang Islam pakai simbol juga. Nah, kalau sudah gitu itu repot. Akhirnya ada iman dengan hakikat, tapi iman dengan simbol. Akhirnya sama orang Islam harus juga rumpati soleh. Jadi akhirnya orang Islam oleh gaul celananan trendy ini repot. Ukuran untuk mbak juga besar. Nara jenggoten sawangan itu gak ngakoni sunah Rasul. Bukan terus sunah Rasul rasi godok. Ini bukan anak bujo sunah apa? Ngomong minggu jenggotok bujone terlantar. Oh itu repot. Namun simbol-simbol itu repot. Tapi lewat tadi ini sampai akan tahu betapa Islam, Kristen, Yahudi itu dihancurkan oleh simbol-simbol itu. Karena kemudian tidak ada dialog. Jadi Pak Saman pikir, semua orang Kristen itu meyakini kalau Isa itu mati disalib. Kenapa begitu? Karena mereka sudah punya simbol permanen bahwa salib ini adalah simbol Nabi Isa mati di. Jika ketika Islam mengoreksi bahwa Isa itu tidak Tuhan, matinya tidak disalib. Wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin syubbiha. Itu sudah susah karena sudah kadung ada simbol bahwa ini disembah mati ini. Pak, wis simbol itu repot. Ya, makanya banyak orang-orang ulama yang ekstrim itu mengharamkan simbol karena simbol itu sekali salah, kita akan berkeabadian. Akan apa? Berabadi. Makanya terus Islam mengharapkan semua bentuk patung, semua bentuk simbol. Saking ekstrimnya sampai sekali Sayyidina Umar. Sajaratul Ridwan itu satu pohon yang dulu dipakai Baiatul Ridwan. Itu era Umar jadi khalifah itu ditebang. Kesawangan itu simbol Nabi tahun ning kono. Jadi wong dungo nek ana ning pinggire kono gak marang. Wah, akhirnya Umar resah. Pangeran ning omah yo ana ning ndi ana kok dungo mesti maksa ning kok. Kotak yang disebut Umar yang melepuk, nah urusan tauhid ini paling kaku. Angger ana wong ngire Ka'bah ndonga nganti nangis. Nah Umar malah komen Pak. Terkenal angger Umar nganggo Hajar Aswad, alim tu anaki hajarun la taduru wala tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabal tuki ma qabal tuki. Aku ngambung kuwe tapi ora berarti meyakini dia manfaat sama darat. Ngambungku mergo ana nabi ngono ae. Sampeyan kasih saiki nek wani ngomong ngono, bengkolan wong akeh. Milih donga juga,
Milah donga nyaur utang. Itu karena itu dulu sejarahnya itu panjang. Nah, tadi ben sampean ngerti. Ketika Bani Israel yang ikut Musa disuruh kembali ke Palestina, itu namanya tidak invasi. Benar namanya tidak invasi karena orang Israel adalah asli penduduk Palestina karena mereka turunan Ibrahim. Berarti saat mereka di Mesir jadi budaknya Fir'aun, setelah menang itu namanya pulang kampung, tidak apa? Invasi, tidak jajah karena orang Israel adalah turunan Ibrahim. Enggak sebagai Yahuda kan bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Paham ya? Yahuda kan bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Paham? Makanya ketika disuruh kembali ke Palestina sebetulnya mereka adalah penduduk asli. Cuma karena lama mereka hijrah ke Mesir karena diperbudak Fir'aun, sudah kadung ada yang nempak. Nah ini siapa? Kila itu orang Arika, Kila orang Arya. Kalau di buku-buku sejarah namanya bangsa apa? Arya, bangsa Kan'an. Kalau bahasa Latin dia menyebut bahasa Kan'an. Karena dulu anaknya Nabi Nuh bangsa apa? Bulat, santri paling rasa senang tidak ngomong sejarah, rahasia. Tapi daripada senang nggak paham, kenapa Quran nerangno ini? Aku nulung bencana paham, kenapa ini dibahas? Kenapa kok Mesir dikon mulainya di Palestina? Kenapa Nabi Muhammad kon madhep Baitul Maqdis? Bariku pindahnya madhep Ka'bah. Iku nunjukno nak bener-bener dawuh pangeran bener. Anit tapi millata Ibrahim apa? Iku faktane Ibrahim yo tau madhep ning Baitul Maqdis. Faktane meneh Nabi Ibrahim sing bangun Ka'bah. Jadi saat Nabi Muhammad punya dua kiblat itu min alamatin nubuwah. Termasuk alamat kenabi. Makanya Ka'ab bin Akbar ketika dia masuk Islam ditanya, apa yang menjadikan kamu yakin kalau Muhammad Nabi? Wa annahu shalla ilal qiblat. Dan termasuk ciri utamanya Nabi, ciri utamanya adalah pernah sholat dua. Adalah Nabi nanti sholat pada Baitul Maqdis setelah 16 bulan tidak Ka'bah. Sehingga pakar-pakar kristologi cara ini, pakar-pakar kekristenan, penginjil terus yakin. Nak Muhammad itu Nabi tenan, termasuk titenane wa annahu shalla ilal qiblat. Kalau kita sing Islam ya apa? Kan ya paham kan tersiksa. Biasa. Ya karena masalahnya itu hadun nafsi kita ini kuat. Jenenge aplikasi pikirannya yang multazam juga mustajab, utangnya agak besar, urung dibujuk rapi. Nah, santri kepengen kepupu, pikiran itu duit dulu. Jadi orang mikir sejarah dia orang penting multazam cuma nah, ini tak karung gak bisa ngomong nopo. Ya kapan kita menghormati Islam? Aturan kemproh ini kan? Kemproh. Ini aturan pelanggar. Tidak boleh begitu, tidak boleh. Ka'bah itu tetap di ayatum bayinatum maqamun apa? Kalau itu untuk mengenang perjuangannya itu. Mohon berasakan. Jadi ini buatan dulu. Terus menyangkut ahlul Korea. Mereka diterangkan ada sebuah perkampungan. Di mana karena pengikut Yahudi ini masih tradisi Yahudi. Mestinya nak Jumatan kan dino Jumat orang Islam. Nah orang Yahudi dino Sabtu. Orang Yahudi disebut hari Sabat. Hari Sabat itu hari sakral. Di mana orang itu tidak boleh aktivitas. Nah orang oleh aktivitas, delalah pangeran muji, nak setu iwak. Jadi neng pantai paling pinggir lah, niku iwak kakak melimpah ikan melimpah. Nak orang setu orang melimpah. Akhirnya tertarik, akhirnya berburu di Narawa. Nah, ini cara teori ilmu tasawuf bahwa setiap sesuatu yang dilarang itu mesti menarik. Itu sama dengan di Mekah. Di Mekah itu sudah jelas-jelas seorang muhrim nggak boleh berburu. Tapi layak luan nakumwau dari minasoidin apa tanah luhu aidikum warimahukum liya alamawau mayakofuhu apa. Justru saat-saat ihram itu banyak burung merpati yang mudah didapat. Tanah luhu aidikum warimah mudah didapat tangan, mudah didapat pakai tangan. Layak luan nakumwau bisa minasoidin tanah luhu aidikum warimah. Pancen barang nak dilarang itu mudah didapat. Kue mbek bojo jagungan angel tentreme, tapi nak mbek film itu gampang tentrem. Itu sunah pengenan.
Tentrem bojo ku angel, tapi sampe selingkuhan gampangnya ra karuan. Terus pengeran itu sunai ngoten iki. Pancen gawe barang nak haram, iku mari tentreme napa? Ati. Niku jenenge cukup. Napa? Cukup. Wis ora usah protes meneh pengeran kersane ngono. Jadi layak duluan nakum wah bisa inna soidi tanalu aidikum napa warima. Begitu juga tenggene wong Yahudi. Wayo malah itu nala tatihim angger radina setu iwak teko. Iki balik dari kaum Yahudi. Yahudi pinter-pinter, pangeran tidak adu cerdas. Akhirnya buat setu iwak wae. Wong Yahudi gawe kanal-kanal. Jadi di saluran ning sungai gawe kanal-kanal. Terus dikei jari. Wah, iwak dino itu kadung masuk ra iso metu. Tapi dipo ahad. Ketika Nabi takok, "Lho, lah kok berburu?" Mboten mantes lho. Mbok dicekel tok ora dijupo, maksudnya dijebak tok ora dijupo. Jupoke dina napa? Ah. Ini pangerane dijak pinter-pinteran. Apa ya uti kok Nabi Abu Nawas kabeh. Abu Nawas itu dilari kancane kalau hujan kok melari. Abu Nawas, hujan itu kan rahmat Allah. Kalau kamu lari berarti lari dari rahmat. Jawab Abu Nawas, daripada minjak-minjak rahmat. Agak melayu-melayu artinya minjak-minjak kok. Ya repot, melayu kok rahmat ya. Injak-injak rahmat. Kamu ya, itu ngene pikiran tekeng. Juga lagi ya, sih belum nampak duit sifat kan. Nanti bang wong nakal malah juga nakal. Nanti gue kiai rak manfaat. Untuk teteru pasal-pasal ini untuk. Gue di sebuah pengiran. Oh, ini yang darah Yahudi. Yahudi itu macam ni, paling iso ngakali lagi. Zaman Yahuda mateni Yusuf, niat mateni mas. Ini pun pinter, orang lugen. Pak Yusuf ning omah terus bocah sekali-kali bermain. Narta wa nal'ab wa innalahu laha narta idolan. Dari bapake kala ini layak zunami anta dagu bihi wa aqaf wa ayatul dzikru wa antum anduna kok. Kok nak dolanan ning alas nang dipangan serigala. Kowe asik dolanan adike mbok dipeno dimakan apa? Jadi kalau lain akal dzikru anakmu usbah. Wah, nangani dipangan serigala kita dia tersinggung. Masa kita kelompok besar kalah dengan apa? Serigala. Boten. Akhirnya walhasil. Padahal niatnya berhenti, niatnya beda padanya. Tapi Yahudi itu sebuah bangsa paling religius. Di Kulon termasuk uang yang seneng Yahudi. Bangsa paling religius Yahudi. Ngendikan ulama-ulama tafsir belum ada bangsa yang religius kayak Yahudi. Jadi uteknya tetap jalan. Ngakali ini wong di jalan terus, tapi religiusnya di jalan terus. Ya, mirip partai-partai Islam ini, ya tetap menyuarakan Islam, salah ya terus, tapi ya tetap menyuarakan Islam terus. Sebab itu ketika mereka mutus saiki Yusuf pateni ae. Mergo nek Yusuf wis dipateni, kasih sayang bapak kita hanya ke kita, yakhululakum wajhunapa hati. Tapi dene religius, wong religius wa takurung ba'di kauman salih. Bagi aja nih, dua tertompo kok istighfar. Jadi ojo terus lagi tompo, tetap ditompo kok istighfar. Kok peluang. Tapi tetap buat aku nunggu kau kan kok. Soalnya enggak soleh meneh. Jadi cara wong nakal ya rasa anutik enggak istighfar soleh meneh. Yang penting wis rasa. Wong yang mesti kok. Pokoke iso pateni. Nah, dosa. Ya bariku buat aku nunggu kau kan kok. Bariku ya dadi wong tok. Itu bukti bahwa orang Yahudi itu tidak ingin jahat-jahat amat. Ya jahat, tapi baru kepengenan tobat. Itu sebelum membunuh, itu sudah dirancang buat aku numbati. Kau kan apa? Nggak ngirit santri. Uang soleh kita kan nih, kalau ninggal nakal waktu, ya tetap nakal, tapi baru kapok. Jadi kalau ya untuk nakal, tapi ya untuk kapoknya ditobati pengiran. Walau terus, kemudian untuk kabel, ini kemudian apa? Akhirnya walau itu tidak jalan. Baru dikembangkan ning sumur dari qala qailun minhum la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yal taqit rubadi. Itu menunjukkan bahwa bangsa Yahudi itu bangsa religius.
Jadi ya udah, ojo pateni kegeden, dosane mateni kegeden. Santri seneng ojo dengan dino kegeden. Tapi soalnya, tapi tetap gede, gitu repot ya. Iku wae wong Yahudi, mah dosa gede, tapi nak blas yo mah. Kok nak blas itu resikone ora rasane. Nak gede mesti, mergo ekstremen. Misalnya di musuh mateni mah, tapi perang ganggu ya mau kan ralago. Lah kok itu minggu latak tulis itu bahwa aku ruvio ya badil jibriyal tapi berubah bisa ya. Tapi ya juga. Ojo pateni cemplung wae ning sumur. Iku wae ben dipetuk wong. Jadi ini jadi harapan Yusuf dicemplung kok ora sing medhot iku wis apik. Ora kok berharap mati ora ya takidhu. Bak bisa ya. Paham? Jadi orang Yahudi itu sampai sekarang pun itu masih bangsa yang religius. Mereka tidak ingin memusnahkan Islam, itu tidak ingin. Mereka itu paling takut dosa-besar. Sama seperti kita orang Islam juga takut melakukan dosa-besar. Orang Islam kabeh nak kon mateni Yahudi Nasrani tanpa sebab tetap mau. Mereka takut, jangan-jangan itu dosa. Paham? Nah perang lain ya, perang itu kan berhadapan-hadapan, harus terjadi saling bunuh kan kalau perang. Yang membunuh sepihak kayak bom bunuh diri kayak apa, mesti tidak gampang. Dan orang Yahudi ternyata ya begitu, jangan bunuh, latak dulu, mau cukup wa alquhu fi waya badil, cemplung nang sumur iku wae dek berharap yal takdir berarti saya. Semoga ada yang menemukan. Soal hasil lagi, sing ketok akal buluse kan, berarti cemplung nang, lambine digawa terus dioles-olesi, disirami dalam udara, kabel. Walhasil terus itu pinter mulaiin pinter drama wajah abahum isai yakun qalu ya abana terus sini inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dia wa ma anta bimu'minin lana wa kunna nabo pokoknya gue nangis terus mulai kok dalan juga nangis pinter drama itu bapaknya kan grogi-grogi kok nangis niku kalau pas dolanan asik coba Yusuf dipangan apa bukti ini, kelambi ini, berdumuran apa? Tapi jadi rusak, pinter-pinter maling, itu tetap orang salah. Bapak yang lirik, jebule orang lumuran darah, tapi nak kelambi ini rasuah. Jadi akal itu boleh lagi, kadang tidak salah. Nabi Yakub kan gagal, Nabi pangan, terus ini, kelambi ini apa? Lagi orang darah, kelambi ini kan? Akhirnya Nabi Yakub pede, kalau bal tawarat lakum anfusukum amr, mesti akal-akal. Orang-orang kejadian ini dipangan apa? Cerita. Sifat berjamil bahwa Mustafa alamat kasih. Itu menunjukkan bahwa agama itu lebih baik ketimbang tidak beragama. Mana mau pulau bakasnya? Indonesia itu negara Pancasila, kita harus bersyukur. Karena agama apapun kita tidak cocoknya itu masih lebih baik ketimbang tidak beragama. Orang Yahudi karena beragama, mereka masih punya urutan-urutan mana dosa besar, mana dosa menengah, mana dosa kecil. Orang Kristen karena beragama masih punya ketakutan dosa. Tapi kalau sudah tidak beragama, tentu tidak ada yang ditakut. Coba sekarang, makanan yang mengandung bahaya itu jarang dari Amerika, dari Eropa, mesti dari negara komunis. Paham ya? Karena orang beragama mesti andaikan lolos dari pemerintah masih takut Tuhan. Misalnya makanan bermelamin atau berapa rata-rata dari negara komunis. Jarang dari negara Kristen atau Yahudi karena orang beragama mesti dari dosa. Buktinya ya udah. Dia ada godeng yang tak ngamak dari Yusuf. Nak mata ini mau kegedean. Dosa kok nanti apa? Mata ini. Ya dosa ini sedengan sampai apa? Ya kalau Islam kan macam fasik lah. Nah, sini gede nah. Mau ada yang sedang tok cukup. Ini mesti dipikir, kelasnya ini mesti di. Misalnya korupsi yang ngomong, baik yatim, kegedean di sana. Jadi sehingga pengurus anak yatim tak korupsi. Tapi itu negara juga, jadi mikir. Tapi korupsi itu juga urut-urutan, di yang fatal, di setengah apa? Itu ciri orang beragama. Ciri orang beragama itu di perhitungan dosa. Sebab itu Indonesia zaman Pak Karno, Kiai Maskur, Pak Nasir tetap bikin pondasi negara ini saat bikin UUD 45
bahwa negara ini melarang paham komunisme ateis. Yang dilarang itu pokoknya yang tidak bertuhan. Kenapa begitu? Karena asal bertuhan itu mendingan jauh itu di daerah itu paham. Karena kalau sudah ada beragama itu sampai ngekei formalin apa kan nggak urusan orang di pangeran kan. Namun beragama kan jauh di pangerannya. Paham ya? Lewat sejarah ini sama anak tahu kenapa tiga agama ini pernah mirip dalam proses sejarah. Kemudian kemiripan ini hilang justru lewat simbol-simbol yang tidak penting kayak lewat salib kayak itu namanya yuharrifunal kalimah min ba'di mawadi. Itu sudah trek agama dibelokkan, jalannya sudah dibelok. Nah itu mesti lewat simbol. Mulai dulu yang kayak gitu lewat apa? Simbol yang diimani. Sudah akhirnya kejadiannya sampai sekarang. Ya sekarang yang dialami Nabi Muhammad juga ada periode tahrif. Setelah periode berubah terparah sama kayak kasus Sehu tadi kayak pergantian Lukas, Matias, terus soal sudah karu-karu. Islam sendiri juga mengalami gitu, kayak ada Syiah, ada macam-macam. Ahli sini aliran sektor-sektor Kristen yang alami, Yahudi yang alami. Lewat itu semua kita akan tahu bahwa kemudian sejarah-sejarah yang sudah campur aduk ini, terus kemudian kita hanya pakai Islam paling minimal. Ini disebut Nabi dunia Islam ala khamsin. Musyahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Niku fatwa ulama yang ijma bahwa Islam itu hanya butuh 5 hal, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa kalau mau. Saya sering ditanya sama orang-orang, Gus, apakah Islam wajib mendirikan negara Islam? Saya jawab tidak wajib. Kalau ingin boleh, tapi tidak wajib. Islam itu hanya butuh syahadat, butuh zakat, butuh puasa. Keinginan bikin negara Islam itu psikologi mayoritas. Kalau kalian ingat, keinginan bikin negara Islam itu psikologi apa? Mayoritas. Karena kita di Indonesia mayoritas Islam, ingin kita Indonesia berjalan sesuai hukum. Tapi andai kan kamu, misalnya Om Mustafa, urip ning kene. Kepingin gini negara Islam, jadi Om Mustafa pindah ning saya. Mesti wiridane selamat tradisi. Hanya orangnya sama, cara berpikiran beda, cara berperasaan beda. Itu bukti bahwa keinginan bikin negara Islam itu murni psikologis. Saat kamu di Jawa, ininya bupatinya Islam, gubernur Islam. Karena kamu di Jawa merasa mayoritas. Masuk Bantul di bupati ini orang Kristen. Tapi nanti kan kamu hidup di NTT, wongnya bodoh, ya orang itu. Orang yang sama. Yang cara berpikir begitu, terus urip ning NTT atau ning Irian Jaya. Wes Kristen nak penting gak ngarang sholat mesti begitu. Paham ya? Itu bukti bahwa perasaan ingin bikin negara Islam itu perasaan setelah kita saat kita minoritas, zaman kayak Nabi di Mekah atau kita hidup di Amerika, di Eropa atau di NTT, perasaan kita yang penting sholat. Ika podo kowe di bojo zaman larat penting bojo ra goyengan burik. Zaman sugih kuwatire beda, penting gak selingkuh. Sing wedok kuwatire wae, itu kan murni perasaan. Sebab itu sing dikembangkan MUI sekarang yang MUI Indonesia itu yang penting umat Islam ya dunia Islam loh. Alhamdulillah. 5 hal ini tidak bisa ditawar. Selain itu kayak kebutuhan bikin negara Islam, kebutuhan syariat diakui negara dan sebagainya. Itu pernik-pernik yang kita butuhkan, tapi tidak asasudina, tidak dasar bangun. Sama omahan butuh bangunan dasar sampai atap ya sudah. Ya itu mau butuh lemari, jandelan kelambi dan sebagainya. Tapi itu tidak akan menjadi binaul Islam, tidak akan menjadi bangunan apa? Islam. Bahkan di hadis Muslim lebih sorry lagi ketika Nabi Dawud begitu ditanya sama seorang Arabi. Sama lihat lagi nanti di hadis Muslim. Ya Rasulullah, hal alaiya ghairuhunna. Pokoknya pangeran wajibno sholat 5 waktu. Sung gitu takok, ya Rasulullah, hal alaiya ghairuhunna. Enggak ada yang lain ya Rasulullah. Orang sholat 5 waktu. Wong datar wong itu langsung sumpah, wa wala azidu ala dzalik wala anfus. Demi pangeran, kula sholat tak 5 waktu, gak luwes gak kurang. Mau wis watok dia. Wah tenan. Kalau termasuk ulama pengaruh Arabi. Mazhab Arabi, jadi dia Arabi, jadi cocok kalau ini orang Arab. Terus foto Ramadan, wong desane muni,
Ya Rasulullah hal aliyah enggak ada yang lain, enggak. Demi Tuhan, saya juga tidak akan menambah, juga tidak akan mengurangi. Jadi saya masa sunat apa? Mau benar soalnya Ramadan dong. Akhirnya tak usah Nabi nerangno jawab terus tidak. Soalnya ini fawwala ajidu ala dzalika wala anfus demi Tuhan, saya tidak akan menambah, tidak akan mengurangi. Tapi Arabi ngomong bisa. Tapi saya senang, maksudnya cocok aku kalau pribadi. Kalau ngamali tak kayak mulang barang, zaman kurang amal. Akhirnya Nabi ketika orang itu sudah pulang gitu dari Nabi, aflaha in sedekah. Ya sudah, dia akan sebagai riwayat gua dakhalal jannah. Dia cukup masuk surga dengan itu. Itu menjadi bukti bahwa Islam yang 5 itu yang pokok. Nah kemudian Islam mewajibkan jihad saat kondisi negara misalnya melarang orang sholat itu beda. Kita wajib angkat senjata. Misalnya sebuah negara memutuskan orang nggak boleh sholat, orang nggak boleh melakukan aktivitas keislaman. Itu baru Islam mewajibkan jihad. Itu karena waman azlamu mimman man amada jidahu ayizkaro fiyasmuhu wa ta'anawa sikorobya. Itu kita mengalami satu kondisi di mana masjid dihalang-halangi untuk dipakai tempat sholat. Nah itu sudah harus jihad. Jadi jelas urutannya, aturannya Islam itu tadi. Keinginan punya bupati Islam, gubernur Islam. Setelah kamu teliti, ternyata itu keinginan mayoritas. Karena kita mayoritas saat kamu misalnya Pak Madun urip ning Thailand, serah kepengen ning DPM Islam, kok ngani ngono? Kowe urip ning Amerika, ora ngarep kepen presiden Islam kok ngani ngono. Kepingine mbok salah. Itu bukti bahwa keinginan yang aneh-aneh itu bawaan psikologi, paham ya? Bawaan apa? Paham ya? Bawaan psikologi sebagai mayor. Jadi sampean kudu iso mikir mana kebawaan Islam sebagai syariat, mana bawaan psikologi sebagai kita manusia. Paham ya? Makanya harus tegas, aturannya tegas. Ya karena itu tadi, 3 agama ini ternyata punya pertalian yang kuat. Kemudian dibelokkan oleh simbol-simbol. Paham? Menjelaskan. Wa isqalat ummatun minhum. Wa itu akun bin atafno ala it ngatas it kobel jroning ilah. Wa isqalat. Ini mungkin penting ini kaitannya dengan MUI, BSPI. Jadi mungkin ayat ini pas sitok MUI, sitok apa? Pas ini ayat. Jadi wong tak roh kemungkaran ini kemungkinannya telur. Nggih, wong ora kemungkaran itu kelompok pertama bergabung. Paham ya? Kelompok kedua niku yo ora melok, yo wani nglarang. Terus kelompok ketiga, hati wong itu biasanya ora melok, yo ora nglarang. Ora melok. Ini mesti telur iki mesra itu ora ya. Kelompok sulusun mesti melok bergabung. Sing sulusun yo ora melok bergabung yo wani nglarang. Sing sepertiga terakhir orang melok, tapi orang loro. Iftara qatil Korea aslatan. Mesti dari kelompok telu. Wa is akun ala iskoblahu. Qalat ngucap sapa umatun sekelompok mindum saking wong akeh. 5 krana apa? Tasubbu. Walimatan halimana. 5 krana apa? Tasubbu niki sodaya 5 krana apa tasdu berburu sira. Walima lan krana apa tandha nyegah sira liman maring wong nek kang nyegah sapa man. Wa isqala ummatum min niku boten penting tafsir Imam Suyuti karena orang boleh mentafsirkan sepihak boleh. Mungkin saat terusnya wonten keterangan khilaf. 5 krana apa tak ibu ngandani sapa sira kabeh kauman ing kaum. Wong sing karuan salah mbok kandhani lha apa? Wong Allahu ta'ala muhlikum bakal rusak ning kaum apa albibum azaban. Dadi atau bakal iso sapa apa azaban kelan siksa sadidan kakak. Wong karuan wong nakal mbok kandhani. Sing ngandhani ben pangeran dhewe, mbok delok kok disiksa pangeran. Ketika mane FPI dikandhani NU, lha apa mbok kandhani? Wong karuan wong salah mbok kon. Tapi nak niku bener sing ngandani, kok ngandani ben nuduh beda ngono sampean protes. Berarti wis ngandani ben nuduhi beda. Nak ngandani ora salah. Dan nuduh yo mbok walah, iku masalah ngandani ora masalah nuduh.
Kalau padha matur sapa sing gelem ngandani, mau ida guna utawi nasihat kita iku makdirotan iku krana gawe napa persaben gaya alasan iku hal sing dadi khobar sing dimakna hal. Nah tadiru itidar kita pihak lan mau itu. Ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Li alam sabat supaya ora dinisbatno kita ila taksirin maring pepeko fitar nahi ing dalem ninggal nahi mungkar. Wal alazum menawa te wong akeh ya takuna takwa sapa wong akeh aseda ing berbu. Fala manatu mongko semangsane padha lali sapa ngake taruh itu kese ninggal sapa ngake maning perkara pikiru kang dene lenga sapa ngake widu kese dene lenga sapa ngake di iklan. Falam yarji mongko ora gelem bali sapa ngake anjena mongko nyelapno apa. Aladina ing ngake andona kang padha nglarang sapa aladina anisu sanging kaelingan. Wa qanalan ngalap kita aladina ing ngake tulamu kang padha dolim sapa aladina bil tidak kelawan. Ngani ngoyo biada bin lan siksa ka isin kang bangker sadidin. Dimas sebab perkara kanu kang ana sapa ngake. Iku yak suku nafasik sapa ngake. Falama atau mongko semangsane sombong sapa ngake takabur dikse sombong sapa ngake antar kimat saking ninggal perkara. Nuhu kang den cegah apa anu saking nuhu kang den cegah sapa ngake anu saking mak. Kulna mongko matur ing seneng marang ngake kuno ana sira kabeh kira datan iku kira iku kaya kethek utawa kethek. Terserah sampean manani. Khosina kang ina kabeh so irina sina kabeh. Nah Imam Mujahid ini kalau cerita ilmu ini tulis Imam Mujahid itu murid Ibnu Abbas. Itu beliau itu termasuk orang yang nggak percaya kalau Allah pernah masku. Sehingga semua ayat yang tentang masku ini ikut ditasbih. Ini. Misalnya kasusnya ini wajah alamin humul kirodata wal khonazira wa abadat atau kayak ini kunu kirodatan khosi. Allah tidak punya sejarah benar-benar melakukan masuk. Kalau Yahudi disulap jadi ketek. Ya ora tahu ana sejarah benar-benar wong sing melanggar disulap jadi ketek, jadi celeng, jadi apa. Itu semuanya bentuk tasbih. Dalam bahasa Arab disebut apa? Tasbih. Ini kok wong Jawa, wong lakal banget. Oh, asu. Masih kan ora asu tenan nih. Kalau orang bedik banget cara Jawa lah, oh celeng. Orang mereka celeng, redaksine langsung apa? Celeng. Tapi maksudnya kan koyak celeng, cuma koyak itu dibu. Itu cara Imam Mujahid. Kadang Imam Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Sebagian ulama darani bahwa kejadian itu pernah nyata. Artinya ada sekelompok orang yang karena melanggar kepasut jadi ketek, jadi celeng. Itu pun ngendikane Nabi teng hadis sahih itu hanya bertahan 3 hari. Allah tidak punya tradisi ketika orang dimasku kemudian punya keturunan. Ya. Allah tidak punya sunnah orang yang dimasku dirubah bentuknya kemudian punya apa? Keturunan. Ini tentang hadis sahih. Ya karena dalam teori Islam kullu mauludin yuladu napa? Alal fitra. Orang pasti suci. Kalau dia punya keturunan kan sakake anake itu ora melok dosa kok melok nanggung. Kalau kalau kalian ini, sehingga ayat-ayat kayak ini itu sampai tidak usah berpikiran ada periode di mana wong jadi ketek. Apa Darwin terus akhirnya turunannya terus jadi manusia ini lewat evolusi. Darwin lucu. Nah evolusi sukses saya itu serama ketek, mereka evolusi kabeh. Ketek itu pakai berarti evolusinya rata sukses. Mestinya tambah suwi tambah sukses. Nyatanya saya ini ketek pirang. Alasannya itu keteknya enggak jenis yang sekarang, jenis yang mirip manusia. Nah, ini ora ketek manusia itu kok repot, sebenarnya kok repot. Lah jenisnya mirip manusia, ora karanane ketek manusia. Senenge kok repot, teori kok bulat ora karu-karuan. Kono ulah dieling. Daerah Bengkulu daerah fanatik Islam. Gurunya percaya teori Darwin. Orang siswane kan siswa daerah santri. Apa kalian percaya teori Darwin? Percaya Bu, ikut saja turunan ketek kita ndak. Gurunya terus kapok. Mereka, ya kita tidak percaya tetap turunannya orang loh. Ibu yang percaya saja turunannya apa? Udah, tuwapok percaya teori Darwin. Ya ibu saja yang percaya turunannya apa? Kita tidak percaya, kita keturunannya menurut. Payah. Kuno nantira kabeh kira datan dadi ketek, khotiin akan tuna kabeh. Nah, mana ini kan ya oleh kayak ketek atau ketek. Yang jelas kalau Imam Mujahid itu tidak percaya itu. Karena Allah tidak punya tradisi masuk.
Sohirina alaihina kabeh pakanu mongko ana sapa ngakeh iku dadi kersa. Wong sampean percaya ana nafsu tak pikir ra krono maca kitab akeh. Sering ndelok film susah. Belum sering didebat santri-santri. Tapi Allah kan kuwasa, Gus. Ndadekno wong disulap dadi kersa, dadi jelek. Ya nek kuwasane kuwasa. Tapi kowe percaya iku apa krana saking sinau kitab apa krana seneng ndelok film? Susah. Kita ini kadang kan campur aduk. Jadi percayaannya orang krana ilmiah, sering delok film, nak ngono iku sering, misalnya sering delok film Mak Lampir, delok film Susana, akhirnya nganggep wong kesulap-sulap kan dia. Jangan-jangan percaya kita itu karena keseringan kejejali film-film itu. Padha wae bayangno setan itu terus koyo ngene iku, mergo sering delok karikatur tapi delok novel. Ya kan sama seperti bayangno Kalijaga nganggo ngono iku. Jebule udah dimiswar ning film. Siapa yang jamin nak Kalijaga macake ngene? Lah ini kita ilmu kita kan campur aduk. Film itu yang mubalek ilmu mubalek itu yang tidak akurat kok ini baca itu yang kan repot. Sebetulnya jauh sebelum itu Imam Mujahid sudah berpandangan Allah tidak punya sunnah memaksu sampai begitu tidak punya sunnah. Paham ya? Ya tetap hatinya saja yang kayak kira jadi tasbih semua. Paham ya tasbih semua. Jadi misalnya ya kayak orang Jawa kalau kalkulasi kan asu itu maksudnya orang itu kayak asu celeng gitu maksudnya kayak ya kok kena mantel di bujung itu menusuk orang menusuk ya kawan bujung menusuk itu menusuk atau orang menusuk kan setan dan sebagainya. Nah itu kan bukti emosi saja ungkapan apa emosi dan itu yang diikuti Imam Mujahid. Nah, ada ulama yang mengatakan, kalaupun ada ulama yang mengatakan ada masfu itu tidak bertahan 3 hari dan pasti tidak punya turun, dan hanya bertahan 3 hari dan tidak punya apa turun. Kalaupun ada ulama yang mempercayai ada masfu, yang percaya ono rubai wong namun berjalan itu 3 hari dan tidak punya keturunan. Karena dalam Islam adalah kulu mauludin yuladina wa ala fitrah, anaknya langsung suci. Jadi kalau punya turunan nanti efeknya kan anaknya ada suci. Paham ya? Jadi sama nama anak ini terserah. Kuno kira datang kos ini sohinin leksina kabeh. Fakanu kamu kono sopong ngake kai guru kok kira deh. Wa ada utawi iku tafsirun iku tafsir 5 bareng perkara pegawai kang sedurunge. Sekolah dawuh sapa Ibnu Abbas. Ma adri ora ngerti sapa ingsun, ma ing perkara faala kang lampahi sapa Allah diatur sapa kelompok asa kita ingkang menang. Jadi kan ada 3 kelompok, yang satu ikut bergabung kemaksiatan, yang satu tidak dan berani melarang, yang satu tidak ikut bergabung juga tidak berani melarang. Namanya al-firqah asal kita yang diam, tidak ngambil sikap. Ibnu Abbas ngendikannya aku ora ngerti. Kelompok yang itu diapakan oleh Allah saya tidak tahu, kata Ibnu Abbas. Qala dawuh sapa Ikrimah Imam Ikrimah. Lam tuhlak ora den rusak sapa firqah. Lian karena saat temen firqah bukari hatiku gedeng sapa firqah main perkara fa'alu kang lakoni sapa wong sing salah-salah ku umat. Nah iki terus dadi syariat Kanjeng Nabi. Makanya niki dadi syariat. Kowe lek ora iso nglarang, ning ati kudu tertanam kebencian. Ya, kalau tidak bisa melarang, di hati kita harus tertanam kebencian. Misalnya kowe roh, ngene mari kadang santri malah repot. Kowe misalnya roh WTS, maca krono wae. Itu nak rawani ngelarai, nduk kowe aja dino. Nak rawani ngelarai ngono kudu benci. Kudu masuk. Iku apa to, Ben? Lho tenan iki agama digetulaken. Nak ora wani nglarang, kudu ana ben. Lah kadang yo ora nglarang, yo ora ben. Wah, gratis iki. Iku kaya Yahudi, dino ora wani mergo gede. Tapi delok seneng, mergo ora nganti gede. Itu mirip wong Yahudi. Dino ora gelem, tapi ora ndelok ya enak. Itu Yahudi, nak mateni kegede, tapi ora nyesel Yusuf eman. Jadi akhirnya ya ora mateni, tapi tetep nyek. Paham lho, nak boten wani ngloro. Syarat iku coba ben gedhe. Itu napa? Gedhe. Mergo li annaha karihat mafal. Ini sebab dawuh Nabi napa marro amin kemungkaran palu wayiru napa? Biadi fa ilam biadirin fa ilam yastati fa bilisa ni fa ilam yastati fa bikol di wadai ke atasul iman. Jadi terakhir kalau tidak bisa merubah pakai kekuasaan ya nasihat pakai lisan. Kalau itu tidak fa bikol di
bahwa hati kita benci. Betul, gedeng tontonan ya betul. Nah itu harus benci. Akhirnya kadang orang, kadang santri juga diskusi kok penak ya. Kalau ibu dosa, ibu jadi apa? Dosa. Mestinya orang ngomong itu benci. Lianah karihat apa? Maka lam tuh lah. Orang dan rusak toko firqah, ya anda akan satu nih firqah kari satu gedeng toko firqah mak yang berkorban faul itu kang bodoh ngakoni sopo ngakeh sing salah itu mah. Wakala lan ucap toko firqah 5 taibuna, 5 krono kota iburan nasihati sira kabeh. Nah niki dadi pahami yang NU, dadi iki kula terangno. Ulama-ulama NU, ulama-ulama kita, ulama pesantren itu rata-rata berpandangan kemungkaran sudah jadi mentalnya seseorang itu kita sudah tidak wajib lagi mungkar. Kalau kalian ngalih, kemungkaran yang sudah menjadi mental seseorang kita tidak wajib lagi mungkar. Meskipun tetap ada usaha-usaha itu dihilangkan. Ya, misalnya lewat perda bahwa prostitusi itu larangan negara, lewat apa lah kayak dulu di Jakarta. Kiai Jakarta lewat Sutioso usul supaya Keramat Tungkak yang dulu sentral prostitusi sekarang menjadi Islamic Center Keramat Tungkak. Karena nak gue secara ilmu hakikat itu bodoh. Misalnya Keramat Tungkak sebagai pusat prostitusi dibongkar oleh era Sutioso, kemudian menjadi Islamic Center. Kalau tempatnya saja yang hilang, kemudian mereka yang menyebar, malah berhenti. Mungkin yang hilang hanya tempatnya. Kalau mentalnya mati, yang taruh saja di situ dihuni 5.000 WTS. Ya kalau bubar terus mulai jadi orang apik rapopo, nak malah menyebar di mana? Nah, makanya cara Alisa bikin dulu itu sentralisasi prostitusi justru harus dikasih tempat biar gak kemana. Tapi kan gak mungkin negara kok gawe fasilitas prostitusi. Karena dibongkar malah kemana? Nah, repot kan jadi kedoliban kan repot. Kayak preman dibuat yang terminal malam di desa-desa. Sing ana ning terminal iki ganti ning budi. Desa. Rupanya repot. Makanya ahli sunnah berpendapat kemungkaran sudah menjadi mental. Kita ini hanya wajib usaha. Tapi tidak wajib melakukan nahi yang verbal. Kejono. Kemarin jadi mental lu secara ilmu hakikat sama, enggak ada di sini, ada di sana. Iku wong buat peceran. Peceran iki mesti ono. Tepaan ora ning omahmu mergo mbok salurno. Tapi saiki ono ning kali kono mergo mbok salurno terus sungai yang lah. Cuma di rumah kamu enggak ada karena kamu buang kan. Tapi bukan berarti itu hilang ning disi ya tetep ono ganti tempat mana tuh. Gitu ya. Jangan kira es buah kotoran hilang. Mau orang ning omahmu. Paham? Jangan-jangan tempat prostitusi dibongkar, mau orang yang kono. Ganti di tempat ini. Paham? Ya memang harus dilarang, jelas kita sepakat dilarang. Tapi masalahnya, dilarang itu inginnya agama kan dilarang dengan arti tobat mari. Paham? Inginnya agama kan dilarang, terus orangnya tobat, terus orang kamu dilarang tempatnya bubar, uangnya tetap begitu. Sebab itu ada firqah, ya, ada satu kelompok zaman dulu itu yang kalau melihat kemungkaran itu tidak ngambil sikap. Jadi al-firqah as-sakitah, tidak ngambil apa? Kan cara kula bolak-balik fatwa. Dalam hal ini saya yakin benar. Yang penting orang-orang soleh itu punya keberanian membuat sarana-sarana kesalehan. Misalnya kok sampean sugih, terus gawe masjid ning pinggir prostitusi ning kota gede. Di pinggir nggon maksiat, penting masjid kota gede. Sing gede, sing wapi, sing lengkap. Paling tidak itu kan mesti bener kan mesti mlebu swarga. Mambana masjidan mesti mlebu swarga, bana wetan apa betan. Lah kok saged gitu? Mesti ngene. Misalnya masjid mesti Jakarta salat ning masjid. Nah, sing nganggo prostitusi, lah ya ning masjid pas eling apik, engko nak pas dino ora ning kono, pas ora pas eling apik. Ini kaya metok apik tok lho. Jadi di masjid pinggire komplek. Bardino salat meneh, bardino salat. Sing penting pas ning masjid itu kan pas apik. Orang pas nopo? Dino. Jadi intinya dunia kan tetap tinggal apa terus. Mana aku tahu kita kok ini ya. Gus kalau jinak sebuti Gus. Wonten tiang nakal tapi sowan dia ikan di kata Gus dia tiang nakal sendiri kesuanan nopo. Ya cara aku kiai ini tetap bener. Pas sowan apa sampai. Gak kecuali soalnya ngajak kiai nakal lagi kali-kali selingkuh. Pas sowan kan pas niat. Ya pas api ya kan. Nah kok aku mas meneh ora urusan kiai ini ben tetep tuan.
Itu tidak apa-apa. Makanya yang penting itu ada keberanian orang-orang soleh, bikin sarana-sarana kesalehan. Karena kalau tidak nanti kebalik di kota-kota itu, sarana kemungkaran ada. Misalnya orang ingin zina ada tempat prostitusi, ingin nyabu ada tempatnya, ingin diskotik ada tempatnya. Sementara pas pedo soleh, rano tempat. Makanya wajib bagi orang Islam kaya itu bikin sarana umum yang banyak. Karena nanti itu begitu. Nanti kayak di Indonesia mesti kejadiannya begitu. Karena kita ada negara Islam. Apa nakal misalnya di diskotik, apa nyabu atau tempatnya nyabu, apa opo itu. Jebule pas ape soleh boleh masjid kange. Lho kula nganti sakniki, alasan saya itu sering Fatihah ya Allah. Saya Fatihah ini saya hadiahkan sama siapa saja yang bikin sarana masjid di jalan-jalan sama. Karena itu tadi, ning gone kota itu wong luwih ikhlas. Kok nak ning desa, wong kena dinasti di kelong liya ora ikhlas. Jadi mulai tak contohnya di kota, di masjid dikekno wong akeh. Ning desa yo apik ibadah tapi riskan. Ke depan apa? Masjid teng desa kula niku tinggal bangga kula. Saya termasuk cucu pertama sing Mu'tazilah gak gelem melok-melok. Mergo ben ra disekno masjid dibangun mbahku tapi kanggo wong akeh. Ben sebagian putune ra melok. Ben balik ning umum itu. Mergo nak gelem terus yo kena dinasti terus. Lah aku ra gelem ben wong liya mlebu. Nanti ya ndak apa-apa, sebenarnya silang ana sing kok keluarga, ana sing kok wong liya. Itu penting untuk menjaga keikhlasan. Kalau tidak ya akan jadi dinasti. Nanti kalau cara sugen seneng gaya masjid ning kota. Di kota itu keunggulannya kalau sudah masjid diserahkan itu milik yayasan atau milik takmir situ. Sumbangan iso Islam mu'alaf, iso wong abangan tobat, iso sopat. Nanti bisa orang. Tinggal mbahku, bapakku, waduh. Orang nyindir gitu, biasa. Mungkin hukum ora sindir-sindiran apa? Lho kula ngalami Mas Le, kula ngalami teng kampung kula nggih. Masjid di kampung kula niku namane nganane Mbah kula, tapi ya era putu-putune kata sing ndak ikut, sebagian ikut. Sehingga masyarakat yang merasa memiliki. Mergo nek kabeh putune nanti masyarakat ndak merasa apa? Emang resikonya balik nak sing khotbah pamit sih. Wah Gus nak kula khotbah jenengan teng mburi wah kula runtusan wes lan khotbah pelan-pelan nang wes. Nek kowe kuwatir runtusan mergo makmume aku ora khotbah cepet ta. Kalau tidak bengkek barang lopo. Ya kan bisa diakali. Paham ya, ini dilatih. Jadi ketika kemaksiatan sudah jadi mental, sebetulnya yang hilang itu hanya tempatnya, orangnya mati. Sebab itu kita sebagai orang soleh berkompetisi gimana sarana kebaikan juga banyak. Sehingga pas nakal ada tempatnya, tapi pas soleh ya ada tempatnya. Jadi sampai sekarang kota berbalik, pas maksiat sarana ini waga. Pas sampai soleh rantuk sarana. Nanti kalau gede guru nih gak seneng, orang masjid ditutup bareng rasanya. Alasannya, ya diskotik pasti jam, beda masjidnya jam tolong tutup. Emang repot, mas misalnya uang nongol jam tolong pengen sholat, jam sholat kepengen. Artinya jam sholat tempat maksiat dibuka, tempat tobat itu. Ya lucu dong, tempat maksiatnya 24. Masjidnya jam 8. Nah, misalnya wong lunga jam 10 kepengin sholat. Daripada masjid tutup cari yang enggak tutup. Enggak tutup tempat mati. Ora oleh ada ini. Lah soal alat-alat water jam 9 wong kriminal itu. Ya ora daripada water jam 9 itu ada jam sing murah selesai. Kan maling rapati minat. Alasannya itu alasannya kalau enggak ditutup takut jam masjid napa? Ini barang-barang sing sifatnya aksidental, sesuatu yang kejadian nggak terus kok. Jadi rujukan hukum itu tidak boleh, itu kan temporer kejadian itu kan aksiden, kecelakaan yang tidak. Akhirnya ya enggak. Cara kula nak nyiapin masjid ya harus terbuka 24 jam. Cara kula misalnya pun tidak harus terbuka semua, yang penting ada terasnya atau apanya yang tetap bisa dipakai dari semua. Karena itu tadi tempat maksiat bukan dikerja. Tempat kesalahan malah cepet tuh. Malaikat yang bagian soleh ora pusing, piye gitu. Pada kali ibadah itu ora oleh dosa. Liana harono sak meneh firqayu karihat, syaratnya karihat. Karihat itu gedeng sapa firqa mak perkara falu kang lakoni sapa kelompok sing elek kuwi. Waqata timata iku ilah. Warwalan ngriwayatna sapa al-hakim ahlinya Abbas yang saking Abbas. Iki nunjukno nek ulama liyan iku kesatria.
Ulama riyen kesatria. Ibnu Abbas tadi kan berpendapat yang beda dengan Ikrimah. Ketika dikonfirmasi dengan Ikrimah, anahu tak temne Ibnu Abbas iku roja iku merujuk pendapat Ibnu Abbas. Ilahi merujuk ning pendapat Ikrimah. Wa ajaba ulan jawab napa pendapat Ikrimah Ibnu Abbas. Jadi walhasil Ibnu Abbas akhirnya jadi model Kiai NU mengikuti pendapat Ikrimah. Boleh melakukan sebagai kelompok al-firqah asakita itu apa, Bu? Boleh. Kalau kalian ngambil sikap diam terhadap kemungkaran yang sudah menjadi watak itu, Bu? Boleh. Ya memang kita terima kasih lah. Misalnya sama SPI itu lah terima kasih. Memang mereka punya keberanian melawan kemungkaran, kita terima kasih. Dalam banyak hal kita apa? Terima kasih. Meskipun ya kadang metodenya kita tidak sependapat. Tapi bahwa kita boleh ngambil sikap sukut, nggih. Ibnu Abbas sendiri akhirnya mencabut pendapat bahwa sukut tidak boleh. Akhirnya beliau mengikuti pendapat Ikrimah bahwa sukut itu apa? Boleh. Sukut lisan ya. Tapi kita punya ikhtiar untuk melawan. Beda loh, sukut lisan. Tidak harus bentuknya verbal nahi mungkar maksudnya. Tapi kita masih punya ikhtiar. Misalnya Partai Islam mengusahakan supaya ada perda anti narkoba, ada perda anti prostitusi. Itu namanya kan tidak sukut kan? Artinya ada aksi-aksi nyata untuk membungkam apa kemungkaran. Kalau secara kultural itu tadi, misalnya ono niklap mengkas-mengkis, bu, pinggirnya ke masjid yang megah tertib. Akhirnya niklapnya bangkrut, masjidnya jauh, jadi walik. Niklapnya megah, musolanya yang mengkah. Itu yang repot karena ikut. Niklapnya jalan terus, musolanya rubuh. Nah itu diwalik, niklap yang mengkas-mengkis, jadi masjid yang hingga niklapnya bangkrut, masjidnya jalan. Jadi wale, musolane sepanjang, serana imamnya, diimami dewe, dikomati. Niklap deh. Itu yang perkara. Paham ini? Jadi artinya sudah ada khilaf karena Ibnu Abbas akhirnya memakai pendapatnya Ikrimah bahwa boleh ngambil sikap apa? Sukut. Sukut lisan ya, jangan salah paham. Tetap kita punya ikhtiar untuk melawan kemungkaran. Anak saat temen Ibnu Abbas roja itu mencabut kepala Ibnu Abbas. Nyabut pendapatnya ilahi menuju pendapat Ikrimah. Maksudnya ngikuti Ikrimah. Wah, aja bahulan dawana buah pendapat Ikrimah. Walam dua saja. Thank you.